Hukum yang dilakukan oleh mereka itu bid'atun adalah memakai hukum bid'ah. Wal bid'atu dan adapun hukum bid'ah fihim pada mereka itu sunatun dianggap sunnah. Nah itu repot urusannya. Bid'ah itu secara bahasa memang artinya perkara yang baru. Tapi perkara baru itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, perkara baru yang baik. Ada bid'ah sayyi'ah, ada perkara baru yang buruk. Nah yang kagak boleh itu dilakuin perkara baru yang buruk. Nah, kadang orang kagak bisa bedain itu. Tahlilan bagus dianggap bid'ah, yasinan bagus dianggap bid'ah, istighosahan bagus dianggap bid'ah. Yang bagus yang sunnah malah dianggap bid'ah, yang bid'ah malah dianggap sunnah. Akhirnya diberikan pemimpin yang buruk, ustadznya buruk, ketua RT-nya buruk, RW-nya buruk, gubernurnya buruk, presidennya juga buruk. Karena dia nggak bisa bedain mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bahaya. Sumaya de'u kemudian berdoa khiyaruhum orang yang terpilih di antara mereka. Kalau ada orang yang menurut orang-orang ini yang jauh dari Allah ini orang alim, orang pintar, padahal salah. Jadi, walaupun kita ngecapnya ustadz sunnah, itu mulia dengan manhaj salaf, kan? Kembali pada Quran hadis. Sebetulnya dia salah. Makanya jika dia berdoa, fala yustajabah, maka tidak akan diijabah atau tidak dikabulkan lahum untuk mereka doa tersebut. Doanya tidak dikabulin. Nanti akan ada suatu zaman umat yang bagus, ibarat megang bara api di kedua tangan ketika dalam keadaan gelap. In wadoatku jika dia melepaskannya, maka padamlah dia. Di tengah hutan gelap, kita megang bara api. Kalau kita lepas, padam. Ya otomatis kita kegelapan, kan begitu kan? Nggak tahu jalan, tersesat. Wa in akhadatu dan jika memegangnya bilyadi dengan tangan. Kalau kita pegang terus tuh bara api, ya emang kita kelihatan jalan, bisa buat senter gitu kan. Tapi maka ahroko akan membakar tangannya. Tapi kalau kita ngejalin agama, kita bakal dicap sama orang bahwa kita ini orang katro, orang kuno, orang kolot, yang mabuk agama, ya, dan sebagainya. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ilmihi fi dharain amin. Wal hukmu dan adapun hukum fihim di dalam mereka, hukum yang dilakukan oleh mereka itu bid'atun adalah memakai hukum bid'ah. Inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap perkara baru itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu secara bahasa memang artinya perkara yang baru. Tapi bid'ah yang sesat yang bisa menyebabkan seseorang itu berdosa, bahkan masuk neraka, nauzubillah, yaitu bid'ah yang buruk. Ya. Jadi perkara baru itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah,
bid'ah yang baik, perkara baru yang baik, ada bid'ah sayyi'ah, ada perkara baru yang buruk. Nah yang kagak boleh itu dilakuin perkara baru yang buruk gitu. Jadi kalau yang baik nggak masalah. Nah, sejadah misalnya, zaman Nabi nggak ada sejadah. Zaman Nabi orang sholat pakai tikar. Ya, nggak usah zaman Nabi, zaman orang tua zaman dulu aja pakai tikar masih. Nggak ada sejadah kayak gini. Nah, tapi kalau dipakai buat sholat, nah perkara tersebut ya kagak dosa. Zaman dulu orang pergi haji naik perahu, ya, yang jauh. Kalau yang dekat, jadi Madinah misalnya itu pada naik onta. Nah, zaman sekarang naik pesawat. Ya. Nggak mungkin kita ke Mekah naik onta dari Indonesia. Ya terus kalau nyebrang lautnya gimana? Emang onta bisa berenang? Jadi bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang buruk. Nah, kadang orang kagak bisa bedain itu. Ada juga yang mentang, wah itu kan masalah di luar agama. Kalau di dalam agama nggak apa-apa ya. Kita zakat pakai beras aja itu bid'ah. Nabi itu zakatnya pakai korma, pakai gandum. Nggak ada hadis menyebutkan Nabi zakat pakai beras. Nah zakat pakai beras itu bid'ah karena hasil ijtihad ulama yang mengkiaskan dengan makanan pokok. Jadi itu harus belajar apa tuh bid'ah supaya gak gampang ngecap orang bid'ah. Zaman sekarang banyak orang ngecap kayak gitu, sholawatan bid'ah. Perkara kita nggak suka sama orang yang sholawatannya joget-joget, ya nari di atas panggung, itu perkara lain. Jangan benci sholawatannya, maksudnya gitu. Nah zaman sekarang tuh orang suka mukul rata. Ya, misalnya Pak Ustadz nggak suka sama Jiko, akhirnya perbuatan baik Jiko tuh nggak Pak Ustadz senengin semuanya, itu bahaya. Pak Ustadz nggak senang sama Marsa, akhirnya segala perbuatan Marsa nggak Pak Ustadz senengin. Ya, walaupun mungkin ada perbuatan yang baik. Atau sebaliknya, Pak Ustadz senang sama Mirza, ada perbuatan buruk dari Mirza yang dilakukan dia, karena Pak Ustadz senang akhirnya perbuatan buruknya nggak Pak Ustadz anggap. Nah itu bahaya. Jadi gampang mukul rata orang, ya nggak boleh. Yang baik ya harus kita bilang baik, yang buruk ya kita bilang buruk gitu. Ya. Terus kemudian wal bid'atu, dan ada pun hukum bid'ah fihim pada mereka. Sementara hukum bid'ah itu sunatun dianggap sunnah, nah itu repot urusannya. Yang bagus yang sunnah malah dianggap bid'ah, yang bid'ah malah dianggap sunnah. Habis sholat jikiran dianggapnya bid'ah, dosa, kagak dilakukan Nabi. Tapi dia ngelakuin bid'ah baru. Habis sholat buka HP, lah kan Nabi habis sholat kagak buka HP. Tapi dibilang kayak gitu kagak mau, enggak ini hukum bid'ah beda lah, gak ada ceritanya. Jadi nggak stabil, nggak konsisten. Ya. Bid'ah dibilang sunnah, dan yang sunnah malah dibilang bid'ah, bahaya. Ya, yang belum lama kalau yang viral itu kan masalah misalnya kayak penetapan Syawal gitu. Orang-orang yang awam itu nyangkanya ru'yatul hilal, ngelihat hilal pakai teropong gitu ya. Itu dianggapnya kuno, kolot. Nggak usah, sekarang kan udah ada hisab. Nah itu dipastikan tuh orang udah ngaji. Jadi nganggapnya ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi setiap kita mau Ramadan kan pasti rame kan. Ntar mau lebaran rame lagi, ntar Idul Adha rame lagi gitu. Ya karena dia nyangka ru'yatul hilal itu sesuatu yang kolot, sesuatu yang kuno. Padahal itu adalah cara yang dipakai oleh Nabi. Justru Nabi itu gak pernah pakai hisab. Nah hisab itu dibikin sama ulama. Bukan berarti hisab itu salah. Menghitung ya, ini diprediksi nih, ntar tahun depan Ramadannya kapan? Oh tahun depan maju. Kalau kemarin misalnya 18 ya, nah, mungkin Ramadan tahun depan misalnya tanggal 2 gitu ya. Tahun depannya lagi masuk bulan yang sebelumnya. Itu maju terus. Nah itu namanya hisab. Nah hitung-hitungan itu baru ada setelah Nabi wafat. Justru di zaman Nabi menetapkan bulan itu pakai ruqyah, ya melihat. Gitu. Orang yang bodoh nyangkanya udah kolot, udah kuno, nah itu bahaya. Ya bukan berarti pakai hisab salah, ya bisa juga benar juga, karena memang hisab itu tujuan awalnya untuk mengkonfirmasi ru'yatul hilal. Jadi andai kata ada orang ngaku, ya saya tadi malam ngelihat hilal, berarti besok kita puasa, misalnya gitu ya. Ada orang ngaku kayak gitu. Nah kita bisa hitung tuh secara hisab.
Pas kita hitung sekarang masih tanggal 28, nah berarti kamu bohong. Jadi kita udah bisa pastiin dia bohong, orang kita ngitung baru sekarang baru tanggal 28. Kalau mau lihat hilal tuh besok 29 gitu. Itu salah satu caranya begitu. Nah, orang bodoh zaman sekarang, akhir zaman lagi-lagi otak kagak punya, ya ilmu kagak ada, tapi komentar nyerocos kayak paling ahli. Dan lucunya lagi disamain sama sholat. Nah ini kan fatal lagi. Kan ketahuan banget bodohnya. Jadwal sholat itu pakai peredaran matahari. Makanya kalau kita belajar fikih itu, kapan waktu zuhur? Ketika matahari tepat di atas kepala, agak ke barat sedikit. Kan gitu. Kapan waktu asar? Ketika bayangan sudah sama dengan benda, lebih sedikit. Gitu. Kapan tuh waktu maghrib? Ketika matahari tenggelam. Jadi patokannya itu matahari, bukan bulan. Sementara untuk ngitung kalender Komariah, kalender Hijriah, ya dari bulan Muharram terus sampai bulan Zulhijjah, ya itu pakai bulan. Nah kalender bulan itu diteropong karena kalender bulan itu nggak stabil seperti kalender matahari. Kalau kalender matahari itu stabil 30, 31, 30, 31. Januari 31, tahun depan ke Januari 31. Februari 28, ya kalau kabisat ya 29. Itu sampai kapan pun begitu. Maret begitu. Tapi kalau kalender Komariah enggak. Ramadan sekarang 29 bisa jadi Ramadan tahun depan 30. Syawal sekarang 29 bisa jadi Syawal depan 30. Saban sekarang 30 bisa jadi kebalikannya ntar tahun depan 29. Nah itu fungsinya ru'yatul hilal, melihat. Ya. Jadi perkara baru itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, perkara baru yang baik. Ada bid'ah sayyi'ah, ada perkara baru yang buruk. Nah yang kagak boleh itu dilakuin perkara baru yang buruk. Fa'idha dalika, maka ketika di saat demikian, kalau udah kayak gitu, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, tahlilan bagus dianggap bid'ah, yasinan bagus dianggap bid'ah, istighosahan bagus dianggap bid'ah. Jadi memutar balikan fakta. Yang bid'ah malah dibilang sunnah. Wah bahaya. Maka yusal itu akan memberikan kekuasaan atau memberikan jabatan. Siapa? Allah Ta'ala alaihim, atas mereka. Akhirnya diberikan penguasa syararahum, orang yang buruk di antara mereka. Akhirnya diberikan pemimpin yang buruk, ustadznya buruk, ketua RT-nya buruk, RW-nya buruk, gubernurnya buruk, presidennya juga buruk. Karena dia gak bisa bedain mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bahaya. Sumaya de'u, kemudian berdoa, khiyaruhum, orang yang terpilih di antara mereka. Kalau ada orang yang menurut mereka itu alim, soleh, menurut mereka ya, menurut orang-orang ini yang jauh dari Allah ini orang alim, orang pintar, padahal salah. Jadi walaupun kita ngecapnya ustadz sunnah, gitu, mulia dengan manhaj salaf, gitu kan, pokoknya keren lah, kembali pada Quran hadis. Tapi kok sebetulnya dia salah. Maka jika dia berdoa, fala yustajabah, maka tidak akan diijabah atau tidak dikabulkan lahum untuk mereka doa tersebut. Doa tidak dikabulin. Menjelang kiamat nanti akan dikasih kekeringan. Ketika dia doa minta hujan, dia dikasih hujan. Akhirnya mati kelaparan. Qala, berkata Syekhu Muslim, Syekh Muslim Al-Abadani, Syekh Muslim Al-Abadani, qaddimah, pernah datang alaina kepada kami Sholihul Murid. Yang pertama yaitu Imam Sholihul Murid, ini ulama ya. Suatu ketika Syekh Muslim Al-Abadani bilang, pernah datang kepadaku Syekh Sholih Al-Murid wa Abdul Wahid Ibnu Zaid dan Syekh Abdul Wahid bin Zaid wa Atabat Al-Gulam dan Atabah Al-Gulam wa Salmatul Aswad dan Salmatul Aswad. Ini nama orang semua, ini syekh semua ya. Fanazalu, maka mereka berhenti atau istirahat. Suatu ketika mereka refreshing ya, namanya guru ulama kan kadang-kadang boring, tau nggak boring, bosen ya. Akhirnya mereka kemudian jalan-jalan refreshing. Mereka berhenti, mereka istirahat ala sahili, di tepi pantai.
Ya namanya di tepi pantai makanannya apa? Siput ya. Masa di tepi pantai makan pecel lele? Pokoknya enak-enak lah ya. Fahayatu, maka menyiapkan aku. Kata saya Muslim Al-Abadani. Maka saya kemudian menyiapkan lahum untuk mereka di dalam represinya itu zata lailatin pada malam tersebut. Malam ketika kami lagi refreshing, lagi santai-santai, saya menyiapkan aman akan makanan, siapin makanan. Wada'autuhum dan aku memanggil mereka, memanggil para syekh tadi ilaihi kepadanya untuk menuju makanan yang sudah aku siapkan. Fajabu maka datanglah mereka. Maka mereka pun datang. Falamma balagu maka tatkala sampai mereka, ketika mereka sudah sampai, wadotu dan meletakkan aku, dan saya letakkan atau ama akan makanan baina aidihim di hadapan mereka. Nih makan, kita makan enak. Lagi represi nih kan, makan siput, kerang, cumi-cumi, udang. Faidan ilun, maka tiba-tiba ada orang yang berkata, maksudnya suara tanpa rupa ya. Tiba-tiba ada kayak orang ngomong, yaqulu yang berkata dia, wahwa adapun suara tersebut itu ala sahiri dari arah pantai, rofi'an dalam keadaan keras, apa sautuhu suaranya kencang. Lagi mau makan, tiba-tiba ada suara tanpa rupa kencang dari pantai, dari tempat yang kita mau makan itu. Apa tuh suara itu ngomongnya? Wailukum, celakalah kalian. Wow, wih orang-orang, celaka kalian. Kagak ada orangnya yang ngomong kayak gitu. Syagolakum telah membuat lalai kalian. Kalian ini sekarang jadi lalai. Nah, kalian ini kan ulama, kalian ini kan syekh, guru besar. Kok malah santai-santai di pantai? Ini membuat kalian lalai. Andaril khuludi, dari alam yang abadi. Maksudnya surga. Ini bikin kalian lupa dari surga, dari tempat yang abadi. Senang-senang di sini makan-makan. Maka imun yang mana berbagai makanan, waladata nafsin dan kelezatan hawa nafsu. Huma yang ada keduanya, yang mana makanan yang kamu sajikan, kelezatan hawa nafsu ini yang kamu lakukan di sini, senang-senang, itu ghairu nafi'in, tidaklah bermanfaat. Bayangin loh, makanya gak enak jadi syekh, jadi ulama tuh kagak enak. Lah orang lagi represi bentar tegur, ya kan? Nah kita makanya alhamdulillah nih saya bukan ulama, jadi gak ada tegur. Kan repot kan kita bakar sosis tiba-tiba, wailukum, celaka kamu jalani, wah bubar kita dah. Jadi makanya alhamdulillah ya, kita bukan ulama jadi gak ada tegur. Fasola maka berteriaklah atau menjerit, Atabata ya Syekh Atabah. Kemudian Syekh Atabah, salah satu teman yang saya ajak untuk refreshing, itu menjerit sayhatan dengan jeritan yang keras. Fasa maka jatuhlah dia magsyian dalam keadaan pingsan, alaihi padanya, maksudnya pingsan menimpa kepada dia. Teriak, pingsan. Hebat ya, lama. Dia tahu itu bukan suara sembarangan. Itu yang disebut hatif ya, suara tanpa rupa yang suka memberikan isyarat kepada orang-orang soleh ketika dia melakukan kesalahan atau mungkin menunjukkan kebaikan. Itu hatif. Jadi misalnya kita lagi duduk, tiba-tiba ada suara gitu. Bang Ahmad, itu di depan ada ulama besar. Kamu coba main ke situ minta doanya. Nah, itu. Misalnya gitu ya, itu benar. Atau asal orang soleh tuh. Itu benar. Itu namanya hati. Nah ini juga sama. Akhirnya dibilangin. Sampai kemudian jatuh. Celaka kalian.
kalian telah lupa kepada dunia yang abadi, alam yang kekal, yaitu surga, gara-gara makanan dan senang-senang ini. Langsung pingsan, buk. Ya kalau suaranya yang ada di hadapan kita bodo amat. Ya kata kita lagi masak sosis itu, makan sosis. Tinggalkan itu, bodo amat. Akan siapa sih yang ngomong kayak gitu kan? Habis dia ngomong. Makanya alhamdulillah kita bukan ulama. Oh ulama mah repot. Bentar-bentar harus dijaga. Wabaka dan menangislah, nangis kaum tersebut. Akhirnya tuh orang, ya saya Muslim Al-Abadani, saya Solih Al-Muri, saya Abdul Wahid Ibn Zaid, saya Atta Gulam, saya Samatus Aswad, itu nangis semuanya. Warofakna dan meninggalkan kami. Akhirnya ditinggalin atau ama akan makanan tersebut. Makanan tinggalin. Bungkus gak? Jangan, ngapain? Pamadaku maka tidaklah mencicipi mereka. Mereka pun gak mencicipi minhu darinya lokmatan satu suapan pun. Mereka tidak mencicipi sesuatu dari makanan tadi. Jadi belum sempat dimakan ya. Dia pulang. Ola berkata Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal. Ola bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan datang ala nasi pada manusia. Nanti akan muncul pada kelompok umat manusia zamanun suatu zaman, suatu masa yukhalifuna yang mana menganggap usam, menganggap kuno fihi di dalamnya. Apa yang dianggap kuno? Sunnati, sunnahku. Nanti akan ada suatu zaman di mana sunnah saya, kata Nabi, dianggap kuno. Itu tadi. Nah, saya sampaikan salah satunya adalah tentang ruqyah. Dianggapnya kuno, kolot. Ngapain sekarang kita kan udah bisa ngitung, manusia kan pinter, akhirnya pakai logika, jadi agamanya dilogikain. Sekali lagi bukan berarti hisab itu salah ya, enggak. Kadang-kadang di tempat tertentu kita butuh hisab. Ya, misalnya di daerah-daerah yang tidak kelihatan bulan atau matahari, misalnya di daerah kutub ya. Nah, itu ulama sepakat nanti daerah kutub tersebut itu dihukumi dengan negara terdekat. Ya. Misalnya daerah kutub ya, daerah kutub itu negara terdekatnya kan Amerika sama Rusia. Ya udah ikutin negara Amerika atau negara Rusia. Kadang-kadang soalnya matahari kan kelihatan. Seharian tuh malam. Di satu musim nanti kebalikannya. Jadi seharian tuh terang. Nah kalau kita kan normal, kelihatan siang malam. Kalau di kutub tuh enggak. Nah itu nanti kalau pandangan ulama internasional jadi bisa disesuaikan dengan negara yang dekat. Bisa Rusia, bisa Amerika. Wa yujadiduna dan memperbaharui al bid'ata akan bid'ah. Sementara bid'ah ini diperbaharui, dibagus-bagusin. Kata Nabi, jenggot yang sunnah itu kan sekopel. Nah zaman sekarang orang banyak miara jenggot lebih dari sekopel. Jadi makin panjang. Jangkauannya keren, kan? Jadi diperbaharui. Ya bukan salah. Cuman kalau mau ikutin sunnah itu cukup sekopel. Kalau udah sekopel udah apa namanya cukup. Paman maka ada pun siapa orang itaba yang mengikuti sunnati akan sunnahku yauma izin pada zaman ini, maksudnya zaman tersebut. Kok kita tetap memegang teguh sunnahnya Nabi? Soro maka jadilah dia goriban sebagai orang asing. Jadi aneh. Melihat orang pakai siwak aneh. Melihat orang pakai minyak wangi aneh. Melihat orang tutup aurat aneh. Jadi kalau melihat sesuatu yang baik dialognya aneh. Ngaji aneh. Wabakia dan tersisalah wahidan sendirian. Maka dia tersisa sendiri. Tetangganya pada gak begitu soalnya. Dia doang yang benar. Waman dan ada pun siapa orang itaba'a yang mengikuti
bid'atan nasi akan bid'ahnya manusia. Sebaliknya kok yang diikutin malah bid'ah. Wajada maka bisa mendapatkan khomsina akan 50. Apanya? Sohiban sahabatnya. Au aksaro atau lebih dari hal tersebut. Maksudnya lebih dari 50. Tapi kalau dia ngelakuin bid'ah banyak temennya. Zaman dulu kawinan kagak ada dangdut-dangdutan, udah datang aja salaman, paling top pakai speaker, lagunya pun ya Rita Mala, ya, yang disukai Roma Irama gitu. Selamat malam duhai kekasih gitu. Terus lagu jadul lagi ya. Rembulan lagi bersinar lagi. Terus sekarang kagak. Kalau ada orang hajatan nyetel kayak gitu, kagak manggil campur sari, kagak manggil dangdut, nyetel gitu doang, dah dianggapnya kuno. Wah, lo kuno lo. Terus gimana? Manggil sinder, manggil campur sari, manggil dangdut. Langsung buka titik, jos, buka titik, jos. Nah kayak gitu temennya banyak, nah, ya. Kayak gitu bisa bikin temen banyak itu. Yang kagak pakai gituan dianggapnya katrok. Nah padahal yang sunnah itu justru kan begitu. Udah salaman ya kan nasi belit selesai pulang makan. Nah intinya makan kok. Intinya resepsi kan intinya walimah itu kan makan, bukan dangdut nih. Ya boleh dangdut cuma gitu, jangan yang sonok lah. Jangan sekarang kalah kita akhirnya. Akhirnya yang alim-alim yang sore-sore ngikut juga. Lah zaman sekarang banyak begitu. Pak Haji ibaratnya kan. Habis gimana Pak Ustaz? Saya hajatan kalau nggak ngambil campur sari, nggak ngambil dangdut, saya dikatain orang. Gimana? Padahal haji, ibaratnya gitu kan. Harusnya kan dia memberi contoh. Ya itu tadi tuh. Suyuhuhum fajirun. Orang tuanya sendiri kan bisa dicontoh kan udah berbuat jelek, fajir, buruk, repot. Nah, kalau dia melakukan bid'ah justru temannya banyak. Allah berkata, siapa? Ashabu Rasulillah, para sahabatnya Rasulullah. Para sahabat Nabi kemudian bertanya kepada Nabi, hal ba'dana, apakah setelah kami ya Rasul, ahadun ada seseorang atau ada satu kelompok yakunu yang adanya mereka itu afdol, lebih afdol, lebih utama minna dari kami. Emang ada ya Rasul nanti di akhir zaman umat yang lebih utama dari kita orang nih sahabat Nabi? Karena jelas ya Nabi sendiri yang menyatakan bahwa sahabat Nabi itu adalah golongan yang terbaik. Bahkan kalau di Quran disebutin kalian itu termasuk umat yang terbaik. Amrun nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ya. Jadi itu disanjung sama Allah dan sama Nabi. Tapi Nabi sendiri bilang bahwa nanti juga ada umat yang bagus, umat yang afdol, umat yang utama. Olah maka berkata Nabi, na'am, iya, iya ada orang yang juga afdol, utama nanti di akhir zaman. Lalu maka berkata mereka, para sahabat kemudian bertanya, fahal yaronaka, apakah dia melihat engkau? Apakah dia menyaksikan engkau ya Rasul? Bertemu sama engkau? Olah maka berkata atau menjawab, An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tidak. Enggak, mereka nggak melihat saya, nggak ketemu saya. Lalu maka berkata lagi para sahabat, fahal yunazzalu, dan apakah diturunkan alaihim pada mereka apa? Al-wahyu, wahyu, atau mungkin mereka diturunin wahyu, ada nabi lagi. Olah maka berkata atau menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tidak. Enggak, kan nggak ada nabi lagi setelah saya. Mereka nggak ada yang diturunin wahyu, mereka nggak ada nabi baru. Lalu maka berkata lagi mereka para sahabat, kaifa yakununa, bagaimana keadaan mereka? Terus gimana mereka ya Rasul? Dan kan mereka masih ngejalanin sunnah engkau.
ajaran Islam yang kau bawa. Keadaan mereka di mana ya Rasul? Qala maka berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau menjawab Nabi, al-malhi seperti garam. Mereka itu seperti garam, fil ma'i di dalam air. Gimana sih garam kalau di dalam air? Tazubu yang mana bisa larut, meresap. Apa qulubuhum hati-hati mereka, kama yadubu sebagaimana larutnya al-milhu garam fil ma'i di dalam air. Mereka laksana garam yang larut di dalam air. Berasa, asinnya berasa, tapi kagak kelihatan. Nah itu kan garam begitu. Kumpul kayak kita nih. Mungkin di antara pila-pila yang sekarang ada, ya mungkin kita doang kali yang ngaji, sholat ya, baca tahlil, baca maulid, ngaji begini. Mungkin pila yang lain ada. Pada baca kitab paroke mungkin kan, kitab paroke, kan? Kitab paroke. Nah, kita nambah kitab hadis, ada baca kitab mungkin asik ajib-ajib, kita ya. Itu jadi kita larut di dalam mereka, tapi tetap asin. Nah, itu jadi hebat maksudnya ya, jadi hebat. Makanya jangan sampai kalah. Kalau garamnya dikit, dah tawan ya kan. Makanya dengan keasinan ya orang. Jadi mereka lagi tawan. Maka berkata mereka lagi, bertanya lagi sahabat, kaifaya isuna, bagaimanakah mereka hidup? Terus mereka berhidup gimana ya Rasul? Bidzalika zamani, pada zaman tersebut. Qala berkata Nabi, kadudi seperti ulat, fil khilli di dalam cuka. Gimana itu ulat dalam cuka? Menggeliat. Ya kayak lele dikasih garam, burak, susah. Dia mati lama-lama. Qalu maka berkata lagi para sahabat atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yahfazuna, lalu bagaimana mereka menjaga dinahum akan agama mereka. Terus mereka menjaga agama mereka gimana ya Rasul? Kalau ngaji gimana? Kalau sholat gimana itu mereka? Qala maka berkata Nabi, maka Nabi menjawab, al-jamri seperti memegang bara api, fil yadaini pada kedua tangannya. Ibarat megang bara api di kedua tangan ketika dalam keadaan gelap. Kita nih dalam kegelapan di tengah sawah, megang bara api itu Pak. In wado'atku, jika dia melepaskannya, kofi maka padamlah dia. Di tengah hutan gelap, kita megang bara api. Kalau kita lepas, padam, ya otomatis kita kegelapan kan begitu kan? Nggak tahu jalan, tersesat. Wa in akhadatu, dan jika memegangnya, bil yadi dengan tangan. Kalau kita pegang terus tuh bara api, ya emang kita kelihatan jalan, bisa buat senter gitu kan. Tapi maka ahroko, akan membakar tangannya. Tapi kalau dipegang, dibuat senter, nah kan gini terang tuh, ibaratnya bara api dipegang, terang jalanan kita bisa tahu, tapi membakar tangan. Ya itu ibarat agama di akhir zaman. Jadi memang serba salah. Jadi kalau kita pegangin, tangan kita kebakar. Tapi kalau kita lepas, ya kita nggak tahu jalan, jadi nabrak-nabrak. Nah orang tanpa agama tuh begitu di akhir zaman. Kalau misalnya nggak ngelakuin agama, bakal masuk neraka, kan begitu, abadi. Nauzubillah kalau sampai murtad, sampai kafir. Tapi kalau kita ngejalin agama, kita bakal dicap sama orang bahwa kita ini orang katro, orang kuno, orang kolot, yang mabuk agama, ya, dan sebagainya. Nah tinggal kita pilih mau yang mana. Jadi gak apa-apa lah dikatain mabuk agama, dikatain kolot, dikatain kuno. Yang penting kita nggak abadi di neraka. Maksudnya sampai pada tujuan. Gampangnya ibarat bara api, biarin deh tangan kebakar deh. Yang penting kita tahu jalan. Nggak kan ini buat lumayan. Tahu jalan kita nggak tersesat. Walaupun tangan kebakar loh bara api. Daripada kita lepas, terus kita kemudian tersesat. Tersesat masuk ke neraka.
Allah.